Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan untuk dapat membandingkan nominal atau angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Tujuan analisis rasio keuangan adalah satu, sebagai alat barometer untuk dapat melakukan forecasting atau memproyeksi posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi suatu perusahaan saat ini. Yang ketiga, alat ukur untuk dapat melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Keunggulan analisis rasio keuangan. Yang satu, sebuah pengganti yang lebih sederhana pada informasi yang dapat terkandung dalam sebuah laporan keuangan yang sangat rumit dan rinci. Yang kedua, dapat mengetahui posisi perusahaan di tengah-tengah dalam industri lain. Yang ketiga, lebih mudah menemukan tren perusahaan dan membuat prediksi untuk masa depan. Yang keempat, standarisasi dalam ukuran sebuah perusahaan. Yang kelima, lebih mudah untuk membandingkan pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau melacak perkembangan perusahaan secara berkala atau rangkaian waktu. Nah, selanjutnya yaitu metode perbandingan rasio keuangan. Nah, untuk metode perbandingan rasio keuangan itu ada dua. Yang pertama yaitu analisis cross section, yang kedua yaitu analisis time series. Nah, jadi yang pertama yaitu analisis cross section. Nah, cross section sendiri itu adalah perbandingan data keuangan dari suatu perusahaan itu dengan perusahaan atau industri sejenis. Jadi data keuangan antara perusahaan yang sejenis itu dibandingkan. Nah, perbandingan cross section sendiri itu bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan yang relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Nah, jadi untuk membandingkan antar perusahaan yang sejenis itu ada kriteria tertentu. Yang pertama yaitu kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Nah, jadi perusahaan itu bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku atau suppliernya. Nah, jadi ada klasifikasi industri yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta, yaitu dia itu mengelompokkan dalam industri yang sejenis. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu makanan ternak, pertambangan dan jasa pertambangan, konstruksi, manufacturing, dan komersial. Nah, yang selanjutnya yaitu dari kesamaan dari sisi permintaan. Nah, jadi pendekatan ini tuh menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Nah, jadi apabila produk-produk itu memenuhi kebutuhan yang sama dan produk-produk tersebut merupakan substansi atau sama lainnya, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. Nah, sebagai contoh, mesin fax saat ini itu kan tidak bisa bersaing dengan komputer atau PC. Tetapi mungkin saja di masa yang mendatang dengan semakin berkembangnya PC yang mempunyai kemampuan yang lebih modern, maka PC akan menjadi pesaing dari mesin fax. Yang ketiga yaitu untuk kesamaan dan atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Nah, contohnya atribut yang relevan adalah risiko. Jadi rasio per dan kapitalisasi pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalisasi saham. Selanjutnya yaitu dalam cross section itu terdapat perhitungan rata-rata industri. Nah, di mana untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis itu harus mempunyai alternatif untuk menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menghitung nilai tunggal dengan dispersinya. Yang ketiga yaitu menghitung nilai untuk persentil tertentu. Jadi untuk menghitung tadi itu ada beberapa alternatif. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata aritmatika. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata tertimbang. Yang ketiga yaitu menggunakan median. Yang keempat menggunakan modus. Contohnya sudah tertera dalam makalah, juga terdapat perhitungannya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah analis correction, yang selanjutnya yaitu analis time series. Nah, jadi time series ini itu artinya adalah deret waktu, di mana deret waktu ini tuh adalah rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur dalam selama kurun waktu tertentu berdasarkan waktu dan interval yang uniform sama. Nah, contoh untuk time series ini itu adalah yang pertama yaitu produksi total tahunan produk pertanian Indonesia, yang kedua yaitu harga penutupan harian sebuah saham di pasar modal untuk kurun waktu 1 bulan, yang selanjutnya ketiga yaitu suhu udara per jam, yang keempat yaitu penjualan total bulanan sebuah pasar swalayan dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi analisis deret waktu ini itu merupakan metode yang mempelajari deret waktu, baik dari segi teori yang menaunginya maupun untuk membuat ramalan atau prediksi di masa depan. Terima kasih. Itu klasifikasi angka-angka rasio, yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini meliputi A. Net working capital atau NWC, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Batas minimumnya ditentukan oleh kreditur. Semakin besar NWC, semakin menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin baik. Kemudian B, rasio lancar atau current ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Standar umum rata-rata industrinya adalah 200%. Kemudian C, rasio cepat atau quick ratio, yaitu rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Standar umum rata-rata industrinya adalah 100%. Kemudian D, rasio kas atau cash ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Standar umum rata-rata industrinya adalah 50%. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang, atau digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Rasio ini meliputi A, debt to asset ratio atau debt ratio, yaitu rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Standar umum rata-rata industrinya adalah 35%. Kemudian yang B, debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Standar umum rata-rata industrinya sebesar 90%. Kemudian C, long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Kemudian yang D, total debt to total capitalization ratio, yaitu rasio utang jangka panjang dengan modal jangka panjang untuk mengukur berapa bagian hutang jangka panjang yang terdapat di dalam modal jangka panjang perusahaan. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio ini meliputi A, perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rasio untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Standar umum rata-rata industrinya adalah 15 kali perputaran. Kemudian yang B, perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Standar umum rata-rata industrinya adalah 20 kali perputaran. Kemudian yang C, perputaran modal kerja atau working capital turnover,
yaitu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Standar umum rata-rata industrinya adalah 6 kali perputaran. Kemudian yang D, perputaran total aktiva atau total asset turnover, yaitu rasio untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh setiap rupiah aktivanya. Standar umum rata-rata industrinya adalah 2 kali perputaran. Kemudian yang keempat adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini meliputi A, profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Profit margin ada dua, yaitu gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin adalah margin laba kotor, yaitu cara untuk penetapan harga pokok penjualan. Kemudian net profit margin atau margin laba bersih, yaitu ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Kemudian yang B, hasil pengembalian investasi atau return on investment atau disingkat ROI, yaitu rasio untuk menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Standar umum rata-rata industrinya adalah 30%. Kemudian C, hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau disingkat ROE, yaitu rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya, standar umum rata-rata industrinya adalah 40%. Kemudian D, laba per lembar saham biasa atau earning per share of common stock, yaitu rasio nilai buku yang merupakan pengukuran keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Terima kasih. Selanjutnya, saya Hilal Farizal akan melanjutkan dari pembahasan tadi. Sebagaimana diuraikan di muka bahwa dalam analisis rasio, maka angka-angka rasio keuangan yang diperoleh dapat dianalisis dengan membandingkan angka rasio tersebut dengan beberapa cara, yaitu pertama, standar rasio atau rasio rata-rata dari seluruh industri, semacam di mana perusahaan yang data keuangannya sedang dianalisis menjadi anggotanya. Yang kedua, rasio yang telah ditentukan dalam budget perusahaan yang bersangkutan. Sekalipun dalam penetapan standar rasio ini, antar perusahaan dapat saja berbeda-beda. Yang ketiga, rasio-rasio yang semacam di waktu yang lalu atau rasio historis dari perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, rasio keuangan dari perusahaan lain yang sejenis yang merupakan pesaing perusahaan yang dinilai cukup baik atau berhasil dalam usahanya. Dari keempat data rasio pembanding tersebut, maka bagi seorang analisis eksternal memungkinkan diperoleh datanya hanyalah data pembanding C dan D. Pada data pembanding C dan D, dan berdasarkan angka-angka rasio dari waktu ke waktu yang dapat diketahui tren atau tendensi dari rasio yang bersangkutan. Selain dapat menggunakan data pembanding C dan D, maka masih dapat menggunakan data budget sebagai data pembanding dengan memperbandingkan antara angka rasio yang direncanakan dengan angka rasio yang dapat direalisir, maka akan dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengadakan koreksi-koreksi seperlunya. Ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan dalam penggunaan rasio ini, antara lain yang pertama, sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan. Untuk menilai keadaan perusahaan secara keseluruhan, sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. Yang kedua, perbandingan
Pembandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama. Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data laporan keuangan yang sudah diaudit. Dan selanjutnya adalah sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan atau akuntansi yang digunakan haruslah sama. Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan atau profitability perusahaan. Untuk dapat menentukan dan mengukur hal-hal tersebut diperlukan alat pembanding dan rasio dalam industri sebagai keseluruhan yang sejenis, di mana perusahaan menjadi anggotanya dapat digunakan sebagai alat pembanding dari angka rasio suatu perusahaan. Angka rasio dari industri sebagai keseluruhan ini disebut standar rasio atau rasio rata-rata.